Boleh, boleh. Jadi helping relation dulu aja, habis itu kita ngobrol, nanti kita lihat Mm-mm. apa yang cocok buat berikutnya. Dan di PRH sendiri, setiap kali sesi helping relation itu hanya 1 jam, teman-teman. Tapi sejam ini tuh menurut saya 1 jam untuk setiap 1 jam sesi helping relation. Karena saya ini sebagai klien ya, maka saya banyak testimoni. Kalau Angie kan memang yang memberi ya. Nah, satu sesi helping relation, 1 jam sesi helping relation itu membantu menyelesaikan masalah kehidupan 6 bulan yang akan datang. Gitu. Jadi investasi teman-teman dalam hidup. Saya udah cocok jualan MLM belum? Cocok Gitu. sih. Iya. Ya, macam-macam sih ya, Nas. Soalnya kan aku Mm-mm. juga ngalamin jadi klien ya. Nah, kan Bener-bener. itu bisa macam-macam, bisa yang setidaknya nyelesain short term, masalah short term, tapi bisa juga jangka panjang gitu. Jadi memang tergantung banget kebutuhan klien, tergantung banget sama kebutuhan Mm-mm. kondisinya gitu. Iya, Jadi ikut dari helping dulu. Ini iya, apa lagi nih? Makin banyak aja nih tanggapan. Ada apa iya, lagi? iya. Yang ini saya juga kurang paham dari Nastar. Kak, tadi kakak bilang kita punya something dalam quarter life crisis itu nggak bikin ketergantungan. Maksudnya ketergantungan apa? Terus contohnya apa? Aku agak kurang bisa recall nih. Tadi ngomong apa ya? Mungkin tadi kamu ngomong yang itu, Nas, apa salah satu di PH itu kan nggak Oh, nggak bikin ketergantungan, nggak ketergantungan. bikin Oh iya, ketergantungan sesi gitu. kan teman-teman ini masih banyak yang belum familiar dengan konseling, belum ngalamin sesi dibantu sama konselor, terapi, psikolog, atau dalam PRH kita sebutnya helping relation. Nah, apapun metode yang teman-teman pilih, karena itu keberagaman manusia, kita pun juga open banget ya, Anji, kalau teman-teman Hmm, tidak merasa PRH ini salah satu metode yang cocok. Teman-teman bisa hmm. coba yang lain, tapi esensinya sama, ibarat beli susu, terserah mau merek apapun, ya isinya susu gitu loh teman-teman, Nah, isinya ya memberdayakan jadi di PRH itu gitu. kita benar-benar belajar untuk toolsnya, yang dikasih itu Mm-mm. toolsnya. Nah, dengan Betul. tools ini kita jadi kan kalau kita mau pakai sehari-hari itu kita bisa pakai Mm-mm. sendiri gitu. Jadi, Mm-mm. jadi kerjanya di PRH itu kita ada yang kita bisa lakukan Sendiri, sendiri dan itu sangat justru empowering ya. ya justru apa yang kita lakukan sendiri itu memang kita perlu juga untuk berjuang lakuin Mm-mm. sendiri gitu kan karena makin dewasa makin otonom ya. Nah, Mm-mm. sehingga ketika kita didampingin lagi itu biasanya untuk next level lagi, untuk naik level lagi gitu. Mm-mm. Gitu. Nah, udah gitu tadi mungkin juga yang soal rakit ini kita agak meraba-raba nih pertanyaannya. Soalnya kayaknya kecampur. Iya, Kalau iya. tadi kan jadi di quarter life itu seringkali kita pakai dulu mungkin kita pakai rakit-rakit penyelamatan, rakit-rakit penyelamatan Mm-mm. tuh hal-hal di luar diri kita yang membuat kita nyaman. Misalnya bisa juga penghargaan yang jadi kayak dulu tuh Achievement, achievement status. achievement status atau juga sesuatu yang di dalam diri kita tapi yang nggak ajak buat dijadiin pegangan Mm-mm. kayak misalnya prinsip-prinsip hidup atau rasa nggak enak rasa sungkan ke orang lain gitu itu kan juga Mm-mm. apa jadi rakit penyelamatan. Nah, yang lebih ajak apa? Berarti di dalam diri kita itu kita perlu ber, berpijak pada kekuatan-kekuatan diri kita atau pada misi hidup kita. Jadi kayak aku tuh ngalaminnya gini, Nas. Kalau dulu Mm-mm. itu kan aku kayak kejar target karena kalau aku dapet targetnya aku dihargain orang gitu loh. Nah, Ah, itu kan juga salah satu rakit ya, target mm-mm. penghargaan gitu. Ah. Sekarang ternyata it's not work anymore gitu karena makin luas gitu, orang juga Mm-mm. makin banyak. Nah, apa yang works adalah ketika aku menjalankan misi hidupku. Jadi ketika aku ngerjain itu bukan buat orang lain aja, tapi kan aku yakin inilah yang menjadi tujuan untuk aku hidup gitu. Iya, iya. Tujuan kenapa aku hidup gitu. Nah itu kan Mm-mm. tujuan hidup itu juga termasuk di dalam si hakikat diri ini kita sebutnya. Gitu. Mm-mm. Ya, buat teman-teman ini anggap aja dulu kayak nonton film ya. Kalau belum ngalamin rasanya apa ya ini abstrak banget, benda apa ini? Nggak apa-apa teman-teman. Tapi mulai dari tadi, intelek kita membutuhkan dapat paparan informasi. Kalau nanti yang teman-teman tertarik untuk mencobai langsung secara diri sendiri, bukan mencobai Hmm. diri, maksudnya mencoba experience. Itu bisa ikut sesi aku sama Angie di hari Minggu ini jam 10 sampai jam 12. Nanti kita share informasinya. Supaya itu cuma 2 jam, membuat teman-teman dapat tools dan akses ke dalam diri sendiri gitu karena teman-teman sudah punya caranya cuman itu lingkungan kita nggak pernah familiar buat
kenal sama dirinya. Jadi ya kita perlu dibantu sama orang-orang yang udah tahu gitu. Halo, ada Ada Saski. Saski nih. Hai. Tadi ada beberapa bilang yang mau ikut, yuk mari. Ayo ikut. Apalagi Dan Anji curhat kita di masa menjelang dewasa, anjir, karena itu beneran gak ada sekolahnya, gengs. Jadi kayak meraba-raba dan sulit. Oh ya, ada pertanyaan. Apakah trauma atau masalah internal pribadi dapat menjadi penghalang proses PRH dalam membantu kalau kita connect dengan internal? Wah, kayaknya Angie yang bisa jawab. penghalang proses, menghalangi iya, tapi kita memang ada caranya. Dan di PRH ini yang pertama-tama bagusnya adalah gini, di PRH itu kita fokus on growth. Kenapa fokus on growth? Karena yang namanya kita mau menyembuhkan itu berarti kan kita harus kuat. Jadi kayak kalau misalnya kita kena virus itu kan yang dikuatin tuh antibodinya. Maka di PRH itu fokus on growth dulu. Sebenarnya ketika kita punya cara hidup yang baik gitu, cara hidup yang sesuai, itu akan juga membantu penyelesaian di masa lalu kita gitu. Iya. Gitu. Wah, jadi tadi malah kita gitu. bilang temuin misi hidup, temuin hal-hal yang memberdayakan dari dalam diri. Itu sepenting itu teman-teman, karena kita harus kuat dulu untuk kita masuk ke trauma healing gitu. Justru kalau di PRH ini pendekatan yang berbeda. Kita kalau minggu lalu aku sempat bahas inner child, kita nggak buru-buru masuk ke luka karena itu menyakitkan, dan kalau kita nggak punya kekuatannya rada susah. Tapi kita growth dulu, bertumbuh dulu kayak pohon, bertumbuh dulu, baru dia bisa dipindahin ke pot yang lain kayak gitu. Terus ada pertanyaan nih dari Albert ya. Kak, kan saya jauh dari orang tua, nggak boleh mudik, jadi kadang suka stres. Bagaimana bisa menghilangkannya? Coba cari cara kreatif. Kalau misalnya di dalam diri ada kangen, pasti ada satu cara kreatif untuk bisa tetap connect dengan mereka. Dan diterima bahwa saya merasa sedih ketika saya tidak bisa pulang. Rasa sedihnya ada apa aja sih? Emosi kita tuh layernya kayak bawang putih, teman-teman. Gitu. Jadi kayak ada rasa sedih, rasa sedih, ada rasa rindu. Rindunya tuh kayak apa sih gitu. Terus misalnya ada rasa kesepian, lonely-nya kayak apa. Kalau sendirian pertama kali connect sama diri tuh emang gak enak. Makanya kita selalu menyarankan you don't have to suffer alone. Kalau rasa galau-galau seperti ini dan teman-teman merasa tertarik dengan pendekatan Angie, teman-teman bisa kontak Angie untuk safety helping relation atau dengan konselor atau psikolog yang lainnya. Doesn't matter, yang penting teman-teman dibantuin. Karena nggak boleh suffering sendirian. Nah, dari Indai ini, Kak, bagaimana ya agar tidak menjudge diri sendiri di saat quarter life crisis? Dari awal saya skripsi sampai lulus, saya selalu menjudge diri sendiri ketika melihat teman-teman saya sudah lebih maju. Ini kayaknya hampir semua orang mengalami ya, kita di Indonesia. Karena kita datang dari kultur budaya keluarga yang sering banget social comparison, banding-bandingin kita gitu. Angie ada jawaban yang lebih bagus?